Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Di sini ada Muhammad Fakihudin, ada Putra Bungsu Dea, dan ada Novita Sari. Untuk materi selanjutnya akan langsung disampaikan oleh teman saya, Saudara Fakih. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih untuk Saudara Novita Sari yang bersedia kepada saya untuk memberikan beberapa penjelasan atau beberapa poin yang akan kami bahas pada pagi kali ini. Nah, sebelum kelompok kami bahas selanjutnya, ada 3 poin yang akan kami bahas. Poin pertama itu ada analisis, yang kedua ada informasi manajemen, dan yang ketiga ada pengembangan sistem. Nah, yang pertama itu akan kita bahas yaitu analisis. Analisis itu kita di sini ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama kita kasih referensi menurut ahli Al-Fatah bahwa analisis sistem itu adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan yang diharapkan nanti ke depannya sehingga dapat mengusulkan perbaikan-perbaikan seperti itu. Itu menurut ahli Al-Fatah. Nah, untuk yang kedua ini menurut ahli IBL-Bol. Masih analisis sistem itu sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga kedepannya dapat mengusulkan perbaikan-perbaikan seperti itu. Dan juga bisa disimpulkan dari dua para ahli yang kami paparkan bahwa kesimpulannya ditarik kesimpulan analisis sistem itu tahapan penelitian terhadap sistem perjalanan dan bertujuan untuk mengetahui segala permasalahan yang terjadi serta memudahkan dalam menjalankan tahap selanjutnya yaitu tahap rancangan sistem. Nah, untuk yang poin kedua yang akan kami bahas yaitu masalah pengembangan sistem. Tapi ini menurut para ahli juga. Yang pertama menurut ahli ANSA 2008 bahwa pengembangan sistem itu merupakan suatu proyek yang harus melalui suatu proses evaluasian seperti pelaksanaan proyek lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua menurut forum OKM bahwa pengembangan sistem itu dapat berarti menyusun sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang sudah ada. Terus yang ketiga, poin yang ketiga, pengembangan sistem itu digunakan untuk mengembangkan suatu sistem informasi atau pedoman bagaimana dan apa yang seharusnya dikerjakan selama pengembangan sistem atau algoritma. Metode adalah suatu cara teknis yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu. Ini menurut Dino. Nah, dari 3 poin masalah pengembangan sistem ini bisa ditarik kesimpulannya pengembangan sistem itu memperbaiki sistem yang sebelumnya atau mengganti sistem yang sudah ada dengan suatu sistem yang baru. Hal itu dilakukan karena sistem seperti memiliki masalah atau tidak efisiensi operasi dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Untuk poin Nah, untuk poin selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Dede Putra. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Fakih. Saya akan melanjutkan presentasi di oleh Fakih. Di sini analisis sistem dan pengembangan sistem.
Dengan sendirinya, hal ini tidak benar untuk semua kejadian. Jenis informasi. Untuk memudahkan dan mengurangi kerumitan pekerjaan informasi, maka dilakukanlah pendekatan sistem. Untuk memudahkan dan mengurangi kerumitan menelaah data, yang demikian beragam dan banyaknya data yang harus ditangani oleh organisasi, maka data yang ada dalam tiap organisasi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu data substantif dan data fasilitatif. Yang pertama, informasi substantif. Informasi substantif itu adalah informasi yang berkaitan dengan kegiatan substantif. Kegiatan substantif juga adalah kegiatan pokok dari suatu organisasi sesuai dengan tujuan utama dari organisasi bersangkutan. Contohnya, kegiatan pokok dari Departemen Pertanian dan organisasi swasta agrobisnis adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan pertanian dan kegiatan. Yang kedua, informasi fasilitatif. Informasi fasilitatif itu adalah informasi yang berkaitan dengan kegiatan fasilitatif. Kegiatan fasilitatif adalah kegiatan pendukung dari suatu organisasi. Contohnya, kegiatan fasilitatif dari Departemen Pertanian adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan kesekretariatan, keuangan, kepersonaliaan, pusat pengolahan data dan kemasyarakatan. Dan di sini ada juga perbedaan antara informasi internal dan eksternal, informasi eksternal. Informasi internal adalah suatu produk sampingan atau byproduct yang terjadi karena adanya kegiatan operasional umum atau biasa normal suatu organisasi. Informasi yang diolah dari catatan pemakaian persediaan minggu lalu adalah yang merupakan contoh jenis informasi internal. Informasi internal umumnya bersifat historis, statis, dan faktual atau fakta. Yang kedua, informasi eksternal adalah informasi yang bersumber dari data di luar kegiatan operasional organisasi. Contohnya adalah pertumbuhan penduduk pada pasar yang dilayani organisasi atas perubahan-perubahan kelompok pasar. Kategori C adalah informasi laporan data, tetapi sudah dianalisis secara statistik. Kategori D adalah informasi hasil penggunaan jenis teknik matematika untuk menganalisis dan mengkorelasikan data. Tingkat informasi, sebagaimana telah dijelaskan bahwa informasi adalah data yang sudah diolah dalam bentuk tertentu sesuai dengan keperluan pemakaian informasi tersebut. Kalau data umumnya berada pada tingkat teknis, maka informasi umumnya berada pada tingkat manajemen. Informasi dipakai untuk keperluan manajer. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tingkat manajer, informasi dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, informasi manajer lini bawah. Yang kedua, informasi manajer lini tengah. Yang ketiga, informasi manajer lini atas. Dan untuk lebih kita mengetahui lagi apa sih itu informasi manajer lini bawah, lini tengah, dan lini atas, selanjutnya akan disampaikan oleh Nobita. Terima kasih. Baik, untuk poin yang selanjutnya, informasi manajer lini bawah. Manajer ini berkonsentrasi pada perencanaan operasional harian. Karena itu, sistem informasi atau laporan pada ini adalah informasi harian yang didasarkan pada kegiatan. Informasi ini adalah kelompok manajer terbanyak dalam organisasi. Informasi manajer lini ini pada umumnya laporan harian atau laporan suatu perkembangan kegiatan tertentu dari suatu kegiatan organisasi. Yang selanjutnya, informasi manajer lini tengah. Manajer ini berkonsentrasi pada perencanaan teknis atau perencanaan jangka menengah. Manajer tingkat ini melibatkan dengan masalah apa yang dikerjakan oleh organisasi dalam jangka waktu 1-5 tahun ke depan. Mereka memantau kinerja manajer lini bawah dan mengontrol kegiatan yang menggerakkan organisasi menuju sasaran yang telah dibuat oleh manajer atas. Yang selanjutnya, informasi manajer lini atas. Manajer lini atas berkonsentrasi pada perencanaan strategi atau perencanaan jangka panjang. Tingkat ini berorientasi ke masa depan organisasi dan memantau kinerja personal kunci manajer lini tengah yang akan menjalankan perencanaan tersebut. Tugas manajer lini atas terutama berkaitan dengan perencanaan kegiatan organisasi untuk masa 5 tahun atau lebih ke depan, mengkoordinasikan keseluruhan unit organisasi dan membuat kebijakan utama. Poin selanjutnya, nilai informasi. Manfaat informasi adalah untuk membantu memperbaiki kejelasan dari suatu yang tidak pasti atau untuk mengurangi ketidakpastian tersebut sehingga manusia dapat membuat suatu keputusan dengan kepastian yang lebih baik dengan menguntungkan
berikut yang menggambarkan nilai informasi yang dapat membuat dan menentukan keputusan atau tindakan yang menguntungkan. Dapat dikatakan bahwa informasi adalah alat bantu untuk mengurangi ketidakpastian. Makin besar bantuannya untuk mengurangi ketidakpastian ini, makin tinggi nilai informasi tersebut. Data dan informasi merupakan bukti rekaman atau catatan kegiatan yang diperlukan oleh unit kerja pembuat data dan informasi itu sendiri, serta unit-unit kerja lain dalam organisasi yang sama, bahkan dapat diperlukan pula oleh organisasi-organisasi lain sebagai alat bantu kelancaran kegiatan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kita. Sebelumnya dari teman-teman di sini, apakah ada yang mau menambahkan? Cukup. Baik, kalau cukup kita akhiri saja. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman juga yang sudah menyempatkan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.